Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persyaratan perangkat lunak. Pada bab ini kita akan membahas 4 bagian, yaitu yang pertama merangkul perubahan, yang kedua menentukan persyaratan, yang ketiga dekomposisi dan akulasi, yang keempat yaitu ketertelurusan dan persyaratan. Mengelola persyaratan adalah praktik penting yang berkontribusi pada keberhasilan setiap upaya pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu merangkul perubahan. Pemangku kepentingan akan mengubah persyaratan mereka akan dua hal mendasar. Alasannya, satu, pemahaman mereka tentang produk perangkat lunak akan meningkat saat mereka berpartisipasi dalam upaya pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, situasi bisnis atau operasional akan berubah pada saat soft proyek pengembangan luar ditugaskan. Kemudian 9.11, waktu adalah sumber daya yang berharga. Perencanaan teknis harus memperhitungkan praktik administrasi. Namun, upaya yang terkait dengan praktik ini harus dimasukkan ke dalam masing-masing teknik definisi tugas skal. Arsitektur Arsitektur produk perangkat lunak melibatkan 4 atribut. Arsitektur produk perangkat lunak melibatkan 4 atribut kualitas utama. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua modifiability, yang keempat testability, yang keempat yaitu usability. Lalu 91.2, analisis dampak perubahan. Penilaian dampak perubahan adalah analisis biaya manfaat teknis, di mana biaya membahas paket pekerjaan yang diperlukan untuk memasukkan perubahan. Sementara manfaatnya adalah keuntungan yang dirasakan bagi pemangku kepentingan. Sebuah penilaian dampak berubah melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Ubah analisis jaringan. Yang kedua, penilaian konflik. Yang ketiga, kelayakan solusi. Yang keempat, penilaian biaya solusi. Dan yang kelima yaitu penilaian manfaat yang dirasakan. Lalu 91.3, menyesuaikan pencapaian proyek. Hubungan antara tanggal penyelesaian fase dan pencapaian terkait ulasan menyebabkan kebingungan setiap kali penundaan terjadi. Setiap fase berkembang adalah direncanakan dengan menetapkan data awal, durasi, dan tanggal penyelesaian yang direncanakan. Lalu itu kita masuk ke topik kedua, yaitu menentukan persyaratan. Menentukan persyaratan perangkat lunak melibatkan pemeriksaan yang cermat, hati-hati, dan menyeluruh. Bangsa peran produk perangkat lunak dalam proses operasional atau bisnis. Ada 9 prinsip yang harus ditetapkan untuk memastikan bahwa persyaratan dinyatakan secara akurat. Prinsip-prinsip ini adalah yang pertama yaitu persyaratan mengungkapkan apa yang harus dilakukan suatu produk dan seberapa baik produk itu harus beroperasi. Yang kedua, persyaratan harus jelas. Yang ketiga, gunakanlah model desain untuk mengekspresikan konsep dan menghilangkan potensi kebingungan. Yang keempat, persyaratan tidak boleh memaksakan desain atau implementasi yang tidak perlu ketegangan. Yang kelima, persyaratan harus ditantang jika tampak berlebihan atau konsekuensial. Yang keenam, persyaratan membebankan biaya dan konsekuensi jadwal. Yang ketujuh, persyaratan dapat mendorong kompleksitas desain. Yang kedelapan, persyaratan tidak boleh melepaskan kendali atau definisi yang terbuka. Dan yang terakhir, ke-9, risiko selalu berasal dari persyaratan. Lalu kita masuk ke topik ketiga, yaitu dekomposisi dan alokasi kebutuhan.
Persyaratan dekomposisi untuk mengidentifikasi fungsional dan kinerja tingkat yang lebih rendah. Persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan asli. Lalu poin 93.1 itu analisis fungsional. Analisis fungsional adalah praktik rekayasa perangkat lunak di mana operasional fungsi yang dinyatakan oleh persyaratan perangkat lunak didekomposisi menjadi transisi dan fungsi dasar. Lalu 93.2 itu alokasi kerja. Alokasi kerja melibatkan penetapan anggaran kinerja sebagai fungsi operasional di dekomposisi. Fungsi akar kemudian harus dianalisis untuk menentukan kisaran ukuran kinerja eksekusi dengan memanfaatkan ilmu komputer, matematika, dan pengetahuan. Karakteristik lingkungan komputasi yang harus diperhatikan selama definisi arsitektur perangkat lunak termasuk tidak terbatas pada berikut ini. Yang pertama itu waktu eksekusi, yang kedua pemanfaatan memori, yang ketiga waktu swap, latensi baca dan tulis manajemen memori virtual. Yang keempat, latensi penyimpanan data. Yang kelima, throughput penyimpanan data. Yang keenam, interrupt latensi. Lalu poin 9.3.3 yaitu sintesis unit struktural. Sintesis desain adalah praktik rekayasa perangkat lunak yang menetapkan struktur unit solusi desain atau arsitektur fisik. Satuan struktural mewakili blok bangunan produk perangkat lunak dan ditentukan untuk memfasilitasi implementasi perangkat lunak maintain atau coding dan pengujian. 93.4 Sintesis komponen struktural. Komponen struktural ditentukan dengan mengidentifikasi fungsi dan kinerja karakteristik yang muncul sebagai akibat dari integrasi struktur tingkat yang lebih rendah komponen atau unit tural. Lalu kita masuk ke bab terakhir yaitu ketertelurusan persyaratan. Ketertelurusan memberikan kemampuan untuk menilai dampak potensial dari perubahan yang diusulkan dan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pengembangan perangkat lunak dapat mencapai tujuannya. 94.1 Ubah kontrol. Dewan Kontrol Perubahan Proyek bertanggung jawab untuk mengotorisasi usulan perubahan. 94.2 Audit konfigurasi. Arsitektur perangkat lunak menyediakan pemetaan konfigurasi produk perangkat lunak hingga implementasinya, hasil pengujian, dan dokumentasi artefak. Audit konfigurasi dilakukan sebelum penerapan perangkat lunak atau distribusi untuk mengkonfirmasi bahwa produk perangkat lunak akhir. Yang pertama, memenuhi persyaratan perangkat lunak yang ditentukan. Yang kedua, menggabungkan proposal permintaan perubahan resmi. Yang ketiga, siap untuk keberlanjutan perangkat lunak dengan dokumentasi desain yang akurat, operasi, manual nasional, dan file sumber di bawah kendali konfigurasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.